Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Allah agar supaya kita boleh terus berjalan di dalam kehendak-Nya yang ajaib, sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Allah yang dijanjikannya dalam firman Allah. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang ajaib. Pemeliharaan, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berusaha untuk terus hidup menyenangkan hati-Mu. Dengan jalan kami akan merenungkan firman Allah agar supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup menyenangkan Tuhan karena Engkau sudah sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami akan mulai merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu lewat firman Allah, dan mampukan kami untuk melakukannya. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah yang akan kita renungkan saat ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-24, berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pemuda ambisius memberitahu pendetanya bahwa ia berjanji akan memberikan persepuluhan kepada Tuhan dari penghasilannya. Sang pendeta mengajak pemuda itu berdoa bersama agar Tuhan memberkati karirnya. Saat itu sang pemuda memiliki penghasilan 4 juta rupiah setiap bulan, dan ia mempersembahkan persepuluhan 400.000 rupiah. Dalam beberapa tahun penghasilannya meningkat dan dia memberikan persepuluhan mencapai 50 juta setiap bulannya. Dia menemui pendetanya dan bertanya, apakah dia dapat dibebaskan dari janji persepuluhannya, karena sekarang nilai itu terlalu banyak. Pendeta itu menjawab, saya tidak dapat melihat bagaimana Anda dapat dibebaskan dari janji Anda, tetapi kita dapat meminta Tuhan untuk mengurangi penghasilan Anda menjadi 4 juta rupiah sebulan, supaya Anda tidak akan kesulitan memberi persepuluhan 400.000 rupiah. Banyak orang meyakini bahwa mereka akan lebih murah hati jika mereka memiliki lebih banyak uang. Namun kenyataannya justru terbalik, bahwa hanya sedikit orang yang bisa lepas dari bahaya rohani keterikatan ketika memiliki uang yang semakin banyak. Bahaya keterikatan ini ditimbulkan oleh penyakit terlalu banyak yang menguasai hati seseorang, sehingga merasa menjadi milik atas berkat-berkat Tuhan yang telah ia terima. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyakit hati ini tercatat dalam Alkitab muncul sekitar tahun 34, yakni pada pasangan Ananias dan Safira, yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Gejala penyakit ini adalah kondisi akut yang membuat tangan penderitanya seketika lumpuh, serta mengalami depresi berkepanjangan ketika dia diminta memberikan persembahan.
Penyakit aneh ini secara klinis tidak dapat diamati di lingkungan seperti mall, toko pakaian, kafe, atau restoran. Beberapa penderita mencoba menggunakan obat palsu dengan menunjukkan laporan keuangan atau kebutuhan yang meningkat. Tetapi terapi terbaik dan yang mengarah pada kesembuhan yang pasti adalah menyelaraskan hati individu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, obat yang diresepkan untuk kesembuhan dari penyakit hati ini adalah dosis yang terus menerus, yaitu Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian ditambah dengan sedikit dosis 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan yang terakhir ditelan bersama dengan 1 sendok makan Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan firman Allah. Bagaimana kami harus bersikap terhadap harta kekayaan yang Engkau percayakan dalam hidup kami, agar supaya kami bisa melakukan dan mengelola semua itu berdasarkan firman Allah. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu memberikan persembahan, persepuluhan, dan persembahan tetangan, dan persembahan apapun itu sukarela bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melakukan itu, artinya kami memiliki hati yang baik, hati yang murni untuk melakukan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, mampukan kami untuk mempraktekannya, agar supaya janji-janji Allah bisa kami nikmati di dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapak, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.